ตมาเป็นพระอาตมาเป็นผู้ทรงศีลอันสุดท้ายไม่ปล่อยไปไหนอาตมาไปด้วยนี่เองKali ini kita akan membahas film bertajuk The Holy Man 2, sequel dari The Holy Man pertama, yang menceritakan tentang seorang biksu yang ikut membela hak hidup orang-orang desa. Cerita masih berkaitan dengan film pertamanya, masih dengan Song si pengurus kuil. Tapi bedanya, di sini dia bukan lagi melayani biksu Teng, melainkan biksu muda bernama Joy. Mereka sedang melakukan pindah patah. Giliran Liang, dengan rambutnya yang kini lebat dan panjang. Dia rindu dengan biksu Teng yang sedang pergi ke Tibet. ไปทิเบตก็ไปก็ไม่สักเวลาเลยยาวจะถึงไหมเนี่ยหลวงพี่เต้ง พอพยมเลี้ยงอาตมาฉันรูปเดียว ขนาดเลี้ยงของเลี้ยงนะไม่ได้อยู่ในสายตามันเลย ไปกันดีกว่า เอาผลไม้มาใส่บาตรหน่อย โอ้เชื้อไม่ทิ้งแถวเป๊ะเลย มะพร้าวน้ำหอมจ้ะพ่อผลไม้ อายุวันโนสุขังพลัง ถูกทำบุญด้วยมะพร้าวน้ำหอมเลยสวยอย่างนี้อีก Besoknya, biksu Joy kedatangan teman-teman yang mengajaknya menjadi rapper lagi. Ternyata mantan rapper doi guys. Tapi dia tetap teguh pada pendiriannya. Bahkan, sekarang dia mau melakukan perjalanan ke Tibet. จนเป็นพระตาถ้าดำปื๋อเชียว Dia pun pergi berpamitan pada ibunya yang mantan penyanyi itu. เก่าๆเอลวิสเพรสลีย์เมืองไทยนะแม่จะร้องให้ดูไหมราชิโด เฮ้ยโยมแม่บอกโยมแม่แล้วในวันนี้ที่อาตมามาเนี่ยอาตมาจะออกธุดงค์ เดี๋ยวแม่จะมีของถวาย Ibunya memberi biksu Joy sesuatu. Bapaknya, yang katanya Elvisnya Thailand itu, dulu meninggalkan dirinya bersama ibunya. Yang tersisa cuma foto ini, yang bahkan bagian kepala ayahnya terobek. Lalu biksu Joy pun lanjut melakukan perjalanannya menuju Tibet. Song hanya bisa mengantarkan biksu Joy sampai sejauh ini saja, karena pastinya mobilnya tidak bisa melewati sungai ini. เดี๋ยวมันก็มีทางออกดีๆเองนะโยมแสดงพี่อยู่ได้แต่ว่าโยมส่ง Langsung kabur baik nih orang. Biksu Joy pun langsung memikirkan cara bagaimana dia menyeberangi sungai ini. Mulai dari diving, para layang, bahkan pada akhirnya dia menyeberang, berjalan dengan santuinya. Untung masih di pikiran doang. Akhirnya dia pun berjalan lewat pinggiran sungai. Saat istirahat dan bermeditasi, tiba-tiba ada angin besar. Seluruh perlengkapan yang dia bawa terbawa angin. อาตมาเป็นพระอาตมาเป็นผู้ทรงศีลอันสุดท้ายไม่ปล่อยไปไหนอาตมาไปด้วยสูงสุดคืออนัตตานี่เอง Aduh, sial banget ini biksu muda. Dia pun menganggap itu semua hanyalah ujian. Walau perlengkapannya hilang terbawa angin semua, tapi dia tetap melanjutkan perjalanan. Dan bertemulah dia dengan rombongan nikahan seorang bule yang mau dikawinkan dengan wanita desa di dekat sana. Biksu Joy pun jadi mampir ke kuil desa itu, yang siapa tahu bisa mendapatkan bantuan. หาอะไรเหรอ Apa dah? นมัสการท่านสมภาร ไม่ใช่สมภาร พระจ้ะ โอ้ย เจ็บไหมท่าน ชนประจ Melihat mobil yang sedang diperbaiki, Biksu Joy pun berpikir mungkin nantinya dia bisa menumpang.
kelihatan biksu kepala kuil sudah sakit-sakitan. Dan tiba-tiba ไปยังไงมายังไงล่ะได้ถึงดงมาถึงนี่นะส่วนมาก พระหนุ่มๆอย่างเงี้ยเท้าตัวเองอย่างเงี้ย semua warga desa berlarian, seperti mencari perlindungan. Ternyata gempa kecil itu terjadi karena pengeboman, tapi belum jelas pengeboman apa. Besok paginya rombongan biksu melakukan pindah patah, tapi saat mampir ke sebuah bengkel, ทำไมอะพระนะเว้ยไม่ใช่หนุ่มช้าไอ้หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัวทำไมกูพูดว่ามึงให้พระใส่กระโปรงเขาเป็นแบบหนุ่มช้าไอ้หนุ่มไม่ใช่พระมันโกนหัวทำมึงจะขำพระได้ไงพระไม่ได้ทำตลกให้มึงดูเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับหลวงพี่หลวงพ่อดีเนี่ยเป็นพระดีโชคดีไม่มีเมีย mereka hanya mendengar cekcok antara suami istri pemilik bengkel. Sepulang dari pindah patah, mereka mendapat banyak sedekah makanan dari seorang wanita, anak seorang pengusaha di desa. Tapi ternyata usaha yang dilakukan ayahnya itulah yang membuat warga desa was-was. Akibat usaha tambang bebatuannya yang sering menggunakan bom, atap rumah warga jadi bolong-bolong. Dulu, si kepala kuil adalah pencetus dari metode ceramah dengan bernyanyi. Tapi karena debu yang mengepul di desa akibat tambang itu, dia pun sakit, tidak bisa berceramah dengan bernyanyi lagi. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga desa yang berani memprotes pertambangan ini. ยาชาติเอารังมดแดงให้มดแดงทำสะบัดนะลงกลิ้ง ไม่ไหวเสียงแย่แล้วตอนช่วงนี้ลองดูสิท่านพระใหม่เอาซะหน่อยพญามดแดง โอ้ยมดแดงยังไม่มา พญาชัดทันนะทันไม่กลั่นมดแดง ไอ้ตรงไอ้นี่ของฉันนะไม่ต้องต้นจิ๋วลองสักบทสินะ พยาชาทันไม่แกล้ง เสียงเหมือนมะขาวเดือด Entah mengapa, Biksu Joy malah betah di sana, tidak melakukan perjalanannya ke Tibet lagi. Dia mulai belajar metode ceramah dengan bernyanyi itu. Yang kini, metode ceramah itu diturunkan pada biksu lainnya di kuil itu. อบรมด้วยความอาลัยแต่ลูกน้อยมากขาดหลักและไม่แลมากลูกกี่คนแม่ทนเลี้ยงได้ ท่านโจอี้ Dan sekarang giliran Biksu Joy mencobanya. ฟังนายโยมมันเป็นอาการไม่ใช่อันธพาลไม่ได้สันดานไม่ได้รำคาญไม่ได้ลุกลามไม่ได้พบพานธรรมะมันอยู่ที่ใจหน้าตาอย่างไรพ่อแม่เป็นใครฝรั่งแขกจีนไทยเวลาผิวขาวผิวดำผมยาวผมสั้นประเทศขอให้ยกมือขึ้น Anjay, malah nge-rap dia. Lagi-lagi pertambangan melakukan pemboman. Beralih ke para istri bule ini. Satu istri ini menanyakan kepada yang lainnya apa yang harus dia katakan saat dirinya mencapai klimaks saat bercocok tanam dengan suaminya. Dan entah kamusnya yang error atau mereka yang geblek, kamus pun bertuliskan kata yang harus dikatakan adalah potato. Akhirnya malam itu, desa diramaikan dengan teriakan potato. Besoknya, wanita ini menyatakan permintaan maafnya kepada biksu karena ulah usaha ayahnya. Tapi para biksu berkata kalau itu bukan salah dirinya, karena dirinya bukanlah ayahnya. Beralih ke koko-koko kutil berbulu, pemilik tambang bebatuan ini. Anaknya yang baru pulang dari kuil belum berani menyampaikan keresahan para warga. Dan mungkin kenapa orang desa tidak berani protes? Karena kokoh kutil bulu ini menyewa para pembunuh bayaran untuk melindungi kawasan pertambangan. Saat para biksu membaca koran, ada berita tentang penembakan seseorang di dalam mobil. Tapi tiba-tiba mobil itu datang ke kuil dengan pemilik barunya yang katanya dia dapat mobil itu dengan harga murah. Dia meminta untuk mobilnya didoakan supaya beruntung. Tapi pada akhirnya yang didoakan oleh biksu adalah dirinya, karena dirinya lah yang mengendarai mobil itu. Alhasil saat dia pergi pulang, para arwah korban penembakan masih bersemayam di sana. Beralih ke Biksu Joy yang berkeliling desa. Di sana ternyata bukan hanya ada penganut agama Buddha, ada juga agama Kristen dan Islam. Biksu Joy pun punya pandangan yang sangat bijak. Kalau setiap agama pasti mengajarkan kebaikan. Tiba-tiba pengeboman tambang dilakukan lagi.
Biksu Joy diarahkan berlindung ke masjid oleh imam masjid desa itu. Tapi sayangnya saat gempanya mereda, seorang kakek di sana menjadi korban. Biksu Joy tidak tahan lagi. Dia akan melabrak kokoh-kokoh kutil bulu. Tapi tiba-tiba kepala kuil mencegahnya karena takut kejadian yang sama terulang lagi pada muridnya. Maka yang mereka bisa lakukan adalah beradaptasi dengan semua ini. Para tokoh agama di sana mulai mengajarkan beberapa hal pada warga. Mulai dari pemfilteran air bersih, penanaman tumbuhan supaya desa yang gersang ini lebih asri, juga pemasangan kawat besi di langit-langit bangunan supaya tidak ada korban puing-puing batu lagi. Tapi, mungkin karena mendengar desas-desus kalau Biksu Joy ingin melabraknya, kokoh kutil bulu ini pun menyewa pembunuh bayaran yang lebih handal. Misi pembungkaman Biksu Joy pun dimulai. Tapi untungnya Biksu Joy tidak kenapa-napa. Tembakan si penembak jitu meleset, hanya mengenai mangkuk besi Biksu Joy. Ternyata kenapa kepala kuil melarang dirinya melabrak? Ya karena ini. Dulu juga ada muridnya yang menjadi korban meninggoy karena melabrak si kokoh kutil bulu. Besoknya saat para biksu sarapan, tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau kepala kuil batuk darah. Mereka buru-buru membopongnya ke mobil bak untuk dibawa ke klinik. Lah, pada akhirnya Biksu Joy sendiri yang membopong kepala kuil sampai ke klinik. Aduh. Anehnya mereka datang di waktu yang bersamaan. Dia langsung dibawa ke ruang penanganan. Kebetulan orang yang berada di kasur sebelah baru saja meninggoy. ไปห้องเก็บศพไปทางเลยค่ะ นี่ตั้งแต่เกิดมามันก็เพิ่งตายนี่แหละ หลวงตาต้องใช้เครื่องช่วยหายใจยกหลวงตาไปไว้เตียงนู้นแล้วเฮ้ยหมอแต่เมื่อกี้มีคนเพิ่งมีคนตายอ่ะไม่เป็นไรหรอกเตียงนี้ตายประจำเฮ้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาหลวงตาครับหน้าตามานะครับหลวงตาครับหลวงตาครับต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเครื่องแป๊บนึงนะครับหลวงตาครับมาก่อนนะครับหลวงตาครับหลวงตาปล่อยสายก่อนนะครับ Suster meminta data pribadi kepala kuil. Biksu Joy pun mengambil buku pengenalnya. Dan alangkah kagetnya, ternyata kepala kuil punya sobekan foto yang saat itu Ibu Joy kasih. Lah, berarti dia Bapak Biksu Joy atuh. Melihat bapak kandungnya yang jadi sakit-sakitan akibat ulah pertambangan batu kokoh kutil bulu, dia pun memantapkan dirinya untuk melabrak, diikuti para warga. Tapi kampretnya, kokoh-kokoh ini tidak merasa bersalah, bahkan malah menyuruh wargalah yang harus pergi dari desa. Biksu Joy pun berandai jikalau dirinya seorang biksu Shaolin, pasti dia akan melabraknya dengan jurus kungfu. Dia mengancam akan meledakkan bomnya sesegera mungkin jika mereka tidak pergi. Tapi anaknya tiba-tiba ikut membela para warga. Bahkan dirinya berani bergerak duluan mendekati lokasi pengeboman. Pastilah ayahnya si kutil bulu ini panik. Karena kesalahpahaman anak buahnya itu, bom pun benar-benar diledakkan. Warga desa mulai berlarian. Tapi Biksu Joy bergeming di sana. Dia pun sebenarnya bingung kenapa dia bisa selamat. Polisi datang bersama pastor dan imam masjid, meringkus si kokoh kutil bulu dan anak-anak buahnya. 1 bulan kemudian, desa pun menjadi lebih asri. Dan hari itu, mereka mengadakan sebuah acara festival. Di tengah para warga bersiap-siap, tiba-tiba datang orang yang dulu didoakan si kepala kuil. Dia benar-benar makin sukses. Tidak lupa dia membawakan kembang api untuk meramaikan festival di desa itu. Tapi kelihatannya, kepala kuil jadi trauma dengan apapun yang meledak-ledak. Dia pun jadi pergi ke kamarnya. Biksu Joy mengikutinya. หลวงพ่อครับเดี๋ยวเสร็จสิ้นงานบุญเนี่ยผมขออนุญาตกลับไปเยี่ยมโยมแม่นะครับหลวงพ่อนิมนต์ไปด้วยกันได้ไหมครับ Ternyata dia pun sudah tahu kalau Biksu Joy adalah anaknya. Film pun diakhiri dengan tamat. Sekedar
mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke?